Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat wal afiat. Bentar, Bray. Berantakan kayak gini ya. Bentar, Bray. Jadi, men. Lama lagi kan. Ntar, brother and my sister. Oke, next sampai mana tadi? Sampai pembukaan. Oke, pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat wal afiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita, Panglima Islam, penegak keadilan, pemberantas kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, men, gimana nih bulan suci Ramadan tahun 2020? Lancar puasanya kemarin pertama dan sekarang hari kedua. Kebetulan saya membuat video ini di hari kedua bulan suci Ramadan. Jangan bukber dulu lah, karena kan masih COVID-19, dilarang keluar rumah. Memang sangat berat, brother, karena di bulan puasa tahun ini cukup sangat berbeda dengan bulan puasa tahun sebelumnya. Kita diharuskan menjalani semuanya di dalam rumah. Oke, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Di setiap kejadian pasti akan ada hikmah dan faedahnya. Jalani aja. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di konten kali ini lanjutan dari konten tafsir, di mana konten tafsir sebelumnya saya menafsir 7 ayat pertama dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Dan sekarang lanjutan dari surat tersebut ada surat Al-Baqarah, dan sekarang hanya ayat 1 sampai ayat kelima. Langsung ke tafsir apa gimana nih? Langsung aja ya. Oke. Gue bacain dulu surat Al-Baqarahnya dari ayat 1 sampai ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau misalkan kalian gak enak melihat posisi saya seperti ini, tolong cantumkan di komentar, oke? Karena ini stage baru buat konten-konten video channel Ade Rahman next time selanjutnya. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Surat Al-Baqarah itu digolongkan dalam kumpulan surat-surat Madaniyah. Ayatnya berjumlah 286 ayat. Langsung ke ayat pertama. Menurut gue ini cukup menarik, karena di dalam surat ini kan ada Alif Lam Mim. Seperti bacaannya tanpa ada patah, kasrah atau dhamma, dibaca huruf normalnya gitu. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim dan huruf-huruf lainnya yang jadi permulaan surat seperti Qaf,
nun, sod, dan lainnya itu tidak ada yang tahu secara pasti maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu menurut ulama-ulama syaraf. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa alif itu singkatan dari kata Allah, lam singkatan dari kata latif, dan mim singkatan dari kata majid. Kalau suaranya nggak jelas, ini ada notif, sorry. Jadi alif lam mim itu rumus yang memiliki arti Allah Ta'ala itu maha pengasih dan maha agung. Dan ada sebagian ulama lainnya berpendapat alif lam mim itu dikarenakan berada di permulaan kalam, maka berfungsi sebagai kata untuk menarik perhatian manusia. Semisal sewaktu akan diadakan rapat di saat orang-orang sudah hadir semua, biasanya satu sama lain saling mengobrol sendiri. Kalau pemimpin rapat tiba-tiba langsung berpidato, maka dapat dipastikan ia tidak akan mendapatkan perhatian dari orang-orang yang hadir. Tetapi apabila pemimpin rapat itu sebelum memulai pembicaraan terlebih dahulu duduk dengan menduduki tempat yang telah disediakan terlebih, lalu mengetuk meja, tok tok tok, maka biasanya para hadirin secara seketika berhenti dari segala obrolannya, dan setelah itu baru pemimpin rapat memulai pembicaraan rapat. Begitu pula alif lam mim, di saat orang-orang yang sedang beraktivitas dengan kesibukannya sendiri-sendiri tiba-tiba mendengar suara yang tidak dapat dimengerti oleh mereka, yaitu alif lam mim. Kemudian mereka mencari sumber suara dan fokus mendengarkan kata-kata selanjutnya. Oke, dari ini menurut gue ya, jadi tanggapan gue bahwa alif lam mim itu seperti kata pemanggil. Karena alif lam mim itu berbeda dengan kutipan-kutipan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran lainnya. Seperti ayat keduanya kan, Jalikal kitabul la raiba fih. Itu kan jelas ada makhrajnya, ada kasroh domahnya. Kan ini mah berbeda, yaitu alif lam mim. Jadi seperti kata pemanggil di awal surat. Seperti kita mendengar corona. Apa sih itu corona? Jadi kan kata baru yang pasti membuat semua orang penasaran gitu. Makanan baru kah? Tempat rekreasi baru kah? Atau apakah, jadi membuat orang penasaran. Seperti tidak lain seperti itu. Yaitu seperti juga ini alif lam mim ditaruh di awal surat tanpa arti, tanpa ada arti, jadi membuat orang penasaran. Jadi sebuah orang itu penasaran dan berhenti dari segala kesibukannya atau obrolannya dan fokus mendengarkan hal tersebut. Lanjutan dari ayat-ayat Al-Baqarah selanjutnya. Oke, sebelum lanjut, kalau pembahasan dari saya kurang bisa dimengerti, bisa kalian cek di Google. Ini saya mendapatkan artikel tafsir ini dari http://islami.co. Kalau di Google pas saya tadi buka urutannya di link nomor 2. Gimana, lanjut men? Lanjut, oke. Ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apalagi my brother and my sister yang harus diragukan? Sudah jelas di sini. Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan berarti kalau lo tidak bertakwa ini tidak bisa jadi petunjuk. Justru ini yang bisa menjadi petunjuk dan membuat lo menjadi bertakwa. Al-Quran. Semua langkah di kehidupan ini ya, semua petunjuknya ada di sini my brother, ada di Al-Quran, kitab kita, kitab suci kita, kaum muslimin wal muslimat. Lo galau diputusin pacar, bunuh diri what the fuck man, apa-apaan itu brother, semuanya petunjuk
ada di sini. Ketika lo bingung mau cerita sama siapa, mau menanyakan tujuan pokok dari masalah kepada siapa, ya open books, open Al-Quran, bukalah Al-Quran. Dan sekarang kan lebih mudah, ada HP, bisa mengaksesnya dari HP. Semua petunjuk dalam kehidupan ini ada di sini, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gimana? Lanjut. Oke. Lanjut katanya, Bu. Oke, siap. Next, ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang tidak dapat ditangkap panca indera, menjalankan ibadah sholat, memberikan menafkahkan sebagian rezekinya yang telah aku atau Allah anugerahkan. Oke, sekali lagi, orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang tidak dapat ditangkap panca indera, menjalankan ibadah sholat, memberikan menafkahkan sebagian rezekinya yang telah aku atau Allah anugerahkan. Jadi, kalau lo ingin menjadi orang-orang bertakwa, ya inilah kuncinya, inilah petunjuknya, yaitu orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang tidak dapat ditangkap panca indera, menjalankan ibadah sholat. Menjalankan ibadah sholat, apa sih men hasilnya? Apa sih tujuannya? Ya mendapatkan pahala. Pahala bisa digenggam, bisa dilihat? Oh tidak. Tapi semuanya jelas bisa dirasakan. Layaknya seperti angin. Apakah kita bisa melihatnya? Apa bisa kita menggenggamnya? Tidak, tapi bisa dirasakan. Memberikan atau mendapatkan sebagai rezekinya yang telah aku atau Allah anugerahkan. Apa sih gitu? Hasilnya dari semua ini apa? Dari kita menjalankan sholat, dari kita bersedekah, hasilnya apa? Yes, kembali lagi ke pertama, yaitu orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Ketika kamu ditanya beriman, kita beriman, apa artinya iman? Percaya terhadap apa? Jangan sampai verbalisme, bisa mengatakan tapi tidak tahu arti. Percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi dan segala isinya. Allah apakah bisa dilihat? Tidak, tapi bisa dirasakan. Oke, lanjut Pak Eko. Oke, kempon. Lanjut ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Nabi Muhammad SAW dan apa yang telah diturunkan kepada orang sebelummu dan terhadap hari akhir mereka meyakininya. Dan kita harus yakin dengan adanya hari akhir. Kapan, di mana, bagaimana, itu kita harus yakin bahwa hari akhir itu ada. Hari akhir dunia atau hari akhir di kehidupan kita, di umur kita. Tidak peduli lo mau sedang mabuk, sedang berjudi, sedang balap liar, ketika itu hari terakhir lo, ya pasti akan terjadi. Tapi kita tidak tahu, tapi kita harus meyakininya. Next, ayat kelima. Ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka semua adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan berbahagia. Petunjuk dari Tuhan kita ada dalam Al-Quran, kita dapatkan. Come on man, apalagi yang harus tanyakan, kita pasti akan bahagia dan hidup tenang. Tidak memikirkan tentang kekayaan, tentang dunia. Yang kita takutkan adalah bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat.
Oke, ini langsung ke pokok kesimpulan. Kitab Al-Quran itu kitab yang benar dan tidak patut untuk diragukan lagi. Jelas, men. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi orang-orang yang memiliki sifat takwa, yaitu orang-orang yang meyakini terhadap hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera semisal surga. Oke, hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, contohnya surga, pahala, dan lain-lainnya. Mengerjakan sholat, menginfakkan sebagian dari harta yang dimilikinya. Dan orang-orang yang percaya terhadap kebenaran kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, serta orang-orang yang meyakini akan adanya hari akhirat. Itu semua adalah orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Tuhan dan mendapatkan keberuntungan serta kemuliaan. Diterjemahkan dari kitab Tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Oke, selesai, men. 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Ini diredaksi dari http://islam.co, redaksi 11 Agustus 2017. Dilihat oleh 1.272.022 orang. Kita termasuk gue. Oke, ada yang tanyakan? Bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Kita di sini belajar bersama, mengakses ilmu bersama. Oke, sekali lagi kita harus lebih bersabar lagi menghadapi apa yang sedang terjadi di negara kita. Ini bukan negara lagi sih, sudah dunia ya. Karena ini adalah virus ekspor, impor, dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Apaan tuh bang? Ya gak tahu anjing. Oke, untuk konten tafsir kali ini cukup sekian. Surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. Sebelumnya mungkin gue belum meminta ini, tapi sekarang gue memintanya sekarang. Tolonglah subscribe, man. Subscribe, brother and my sister, my father and my mother. Oke, mon. Subscribe. Buat kalian yang sudah subscribe, kalian dapat notif, tonton, klik share, beritahu yang belum tahu tentang channel ini, oke? Thank you, man. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.